samping sungai ini adalah bangunan-bangunan Indis tahun 1700-an, tahun 1800-an. Ini adalah komplek pergudangan sampai jaraknya kira-kira 4 kilo menuju ke laut. Kita akan menyaksikan bagaimana gudang-gudang lama itu dibangun. Ini salah satu gudangnya, punya gudang gula bekas milik Raja Gula yang paling kaya di Asia waktu itu, Oudongham. Nah kawan, kita sekarang melihat struktur jembatan. Ini jembatan dengan konstruksi paling kuno yang masih bertahan di Surabaya. Seluruhnya full. Tidak ada catatan yang menyebutkan jembatan ini dibangun tahun berapa, tetapi saya bisa mendapatkan beberapa literatur di peta antara dari pembangunannya antara tahun 1900 sampai 1907. Karena di peta tahun 1907 area ini sudah ada jembatannya. Nah, ini kawasan yang sangat penting karena menghubungkan dua wilayah yang juga strategis. Sebelah kanan ini adalah kawasan Kampung Penele, ada makam Belanda terbesar di Indonesia hingga saat ini. Di sebelah kiri itu adalah alun-alun. Nah, di era Kadipaten Surabaya ini adalah alun-alun selatan yang kemudian menjadi alun-alun Contong. Kita lihat struktur jembatannya, semuanya dari struktur baja, tidak ada sedikit pun beton karena beton masih belum dikenal ketika jembatan ini dibangun. Struktur baja semuanya. Nah, ini rumah Cokro Aminoto di sebelah sana. Bung Karno pernah kuliah, pernah SMA di Surabaya dan dia kos di Cokro Aminoto. Rumahnya ya sekitar 50 meter dari jembatan ini. Ini kawasan yang paling menarik karena di Penele ini menjadi bagian yang strategis di era kolonial sebagai pusat perlawanan. Karena tahun 1916 Cokro Aminoto menjadi pemimpin Ormas namanya, Syarikat Islam, yang jumlah anggotanya di tahun itu menurut catatan Belanda 2,5 juta penduduk. Dia menghimpun, dia sampai disebut Raja Tak Bermahkota karena posisinya begitu strategis, bukan dari warga Hindia Belanda. Di sebelah kiri ini namanya Kampung Kramat Gantung. Situs-situs kota Surabaya di era Kadipaten banyak bertebaran di sini. Kita bisa menemukan beberapa nama kampung yang toponimnya sesuai dengan nama-nama era kerajaan. Di antaranya ada namanya Baliwerti. Baliwerti itu bahasa Portugis dari kata baluarte. Baluarte itu adalah tembok dalam, yang kemudian sekarang menjadi Jalan Baliwerti. Terus kemudian ada nama Carian di situ, ada nama Kepatihan, ada nama Keraton. Meskipun sebenarnya posisi keratonnya tidak di situ, tapi diduga itu adalah tempat daerah, itu adalah tempat orang-orang yang mengabdi di keraton. Nah, kalau kita melihat sebelah sana, itu adalah
daerah yang bernama Makam Penele. Jalan Makam. Di sebelah kiri ini namanya Tambak Bayan. Masih banyak sisa-sisa bangunan. Tambak Bayan ini tempatnya rumah Bayan itu dah. Kalau toponimnya artinya Bayan ini kan seorang pengaman. Bayan itu kan dari kata bahaya. Jadi Bayan ini adalah seorang birokrat. Mungkin di zaman Adipati yang kekayaannya di sini sebuah tambak. Jadi tambaknya Pak yang menjadi bayan di daerah Surabaya kuno. Kita menyusuri Kalimas ini sekarang sudah tembus di bawah jembatan Jagalan yang menghubungkan sebelah kanan Jagalan dan sebelah kiri adalah daerah Pasar Besar. Nah, saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan semuanya bahwa struktur yang tadi pernah kelihatan tentang batu bata yang ada di kanan kiri, kita lihat ini adalah struktur batu bata lama. Jadi pada saat pertemuan November itu meriam-meriam yang dari Tanjung Perak maupun meriam-meriam dari Morokrembangan menjatuhi wilayah sini karena di sini melakukan pertahanan. Dan di sini banyak pejuang-pejuang yang melakukan pertahanan sehingga meriam itu tidak meledak di bawah tapi di tengah-tengah. Nanti buktinya kelihatan. Ada dua yang menghantam tapi tidak sampai jebol. Nah, artinya kekuatan dari jembatan ini juga sangat dahsyat, bisa diandalkan untuk pertahanan. Sehingga pada saat itu pejuang Surabaya sudah mengambil ancang-ancang apabila tentara Inggris melewati wilayah sekitar sini, maka wilayah sini akan menjadi pertahanan. Kekuatannya sudah sangat luar biasa, ini sudah bisa dibuktikan. Memang banyak pada saat itu yang gugur di wilayah sini banyak sekali. Sehingga Inggris juga melakukan penembakan meriam, setelah tembakan meriam baru infanterinya yang masuk. Tanggal berapa itu? Ya kalau kurang lebih, kalau sudah masuk wilayah sini di atas tanggal 10 November. Antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Jadi 5 hari itu banyak sekali meriam-meriam yang ditembakkan untuk menghalau para pejuang-pejuang posisi-posisi pertahanan. Ini jembatan merah. Tapi sebenarnya jembatan merah ini dibangun tahun 1980. Ini masih bangunan baru karena konstruksi kakinya sudah diganti semuanya. Jadi tahun 1980 ada pembongkaran jembatan yang sebelumnya berkonstruksi struktur baja. Dia dibangun lebih tinggi dan lebih lebar karena di hampir tahun yang sama juga di daerah Kembang Jepun itu areanya dilebarkan. Tapi kita masih melihat di sekitar jembatan merah ada banyak bangunan yang tadi kita lihat dari jalan jembatan merah. Struktur batu batanya ini di foto-foto lama tahun 1800-an akhir. Struktur ini masih ada, yaitu batu bata yang menjadi pagar di bibir-bibirnya sungai. Aku tahu lewat nanti sore. Kita melihat jembatan merah, kalau besi pagarnya ini masih menggunakan besi lama
tetapi strukturnya masih sudah baru. Nah, itu kita bisa lihat di sisi sebelah kiri masih kelihatan struktur batu bata. Di sisi sebelah kanan juga ada struktur batu bata. Ini adalah pusat grosir Jembatan Merah, dulu adalah pelabuhan. Sebelum tempat jebobnya mobil Malabi sebelah mana ya? Nah, di bantaran ini. Jadi ini Sandularnowo, tadi dan Sudirman, Pak Sucipto dan Kusumo berlindung pada saat pertempuran di Hotel Internasio. Tadi gedung Internasio. Berarti tepat di samping kali ini ya? Mobilnya. Kalau mobilnya di sini, sebelah sana. Di dekat. Foto baru bukan. Ya, bukan. Tadi yang di sebelah sini mobilnya. Di dekat Di alun-alun. sebenarnya di pertigaan taman, tengah-tengah. Nah, seberapa batasnya sih? Kalau kita lihat urusannya gedung Internasio ya sebatas itu jalannya. Jadi, kita melihat ini adalah area pelabuhan lama sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibangun. Jadi Surabaya era kolonial itu digerakkan ekonominya dari kawasan ini. Sebelah kiri ini adalah pelabuhan besar yang kemudian Ini ada beberapa dermaga ini ya? dijual kepada pihak ketiga, disewakan mungkin ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah pelabuhan rakyat. Ini ada bekas dermaga juga. Jadi di sini namanya daerah Pabean. Pabean dari kata kepabeanan. Jadi pajak barang keluar masuk di sini. Ini adalah bandar lama. Ya, sekitar 100 meter dari tempat ini ada pasar Pabean. Nah, kita lihat sampai sekarang tempat ini menjadi pergudangan. Tapi nanti akan semakin banyak model-model gudang dibangun setelah pelabuhan ini besar, adalah yang ke arah utara, yang ke arah Perak. Nah, kita lihat itu adalah salah satu menara pelabuhan yang saat ini tidak digunakan. Itu adalah menara pelabuhan. Ini adalah pergudangan. Itu adalah rumah Tionghoa. Kita melihat di samping sungai ini adalah bangunan-bangunan Indis tahun 1700-an, tahun 1800-an. Kawasan ini ketika zaman Belanda masuk di kawasan penggolongan kebanyakan orang-orang Melayu, makanya kemudian dinamakan Malaiskam, kam untuk orang-orang Melayu. Tapi agak ke utara lagi di daerah sini ini banyak orang-orang India. Nah, dulu sungai Kalimas ini berbelok ke arah kiri sampai tembus di Kerembangan. Tetapi kemudian tahun 1700-an akhir dibuatlah tembusan ini langsung menuju ke laut. Tapi sejak itulah kemudian di kanan kirinya dijadikan pergudangan. Ini adalah komplek pergudangan sampai jaraknya kira-kira 4 kilo menuju ke laut. Kita akan menyaksikan bagaimana gudang-gudang lama itu dibangun. Ini salah satu gudangnya punya gudang gula bekas milik Raja Gula yang paling kaya di
di Asia waktu itu, Pyongham. Yang di ini adalah Gang Kalimas Udik. Nah, ini adalah pergudangan-pergudangan yang masih tersisa. Nanti kita akan melihat di kanan kiri ini ada dermaga-dermaga yang juga seperti ada kita lihat tadi selama perjalanan. Jadi dulu karena begitu banyak gudang di sini dan alat transportasinya menggunakan sungai, ada banyak kren-kren di sini dibangun, dan juga infrastruktur yang paling modern adalah dibangun dibangun rel. Jadi di sebelah kiri sungai ini ada rel untuk angkutan barang, di sebelah kanan ini juga ada rel untuk angkutan barang juga. Sampai sekarang lingkungan ini nyaris tidak berubah, tapi rel-relnya sudah banyak yang hilang, sudah tidak aktif lagi. Ini kawasan yang relatif lama yang masih bertahan di Surabaya. Kita lihat hampir semua industri termasuk pergudangan untuk barang-barang perkebunan dibangun di Surabaya, dibangun di tempat ini. Jadi karena lokasi ini berada di hilir sungai, dia menjadi peran yang sangat vital karena semua barang-barang perkebunan mulai kopi, teh, gula, dan banyak lagi hasil-hasil perkebunan lain itu berkumpulnya di tempat ini untuk dikirim ke luar negeri. Ini banyak bangunan dermaga, ini banyak gudang-gudang dan pabrik-pabrik. Sampai sekarang masih digunakan sebagai pergudangan, sebagai lokasi perdagangan, meskipun sebenarnya secara bisnis sudah tidak efektif lagi. Kita ini berada di aliran Sungai Kalimas dari selatan menuju ke utara, artinya depan itu adalah daerah Tanjung Perak yang menuju ke laut. Ini adalah sudetan baru, bangunan konstruksi sungai yang dibangun oleh manusia, jadi bukan sungai alam. Salah satu cirinya adalah lurus. Nah, orang baru sadar ketika kita ngelihat di Google Map gitu, tidak ada sungai yang lurus karena alam. Baik, kemudian kenapa ini dibuat lurus? Karena satu, yang pertama, Surabaya ini berdiri tidak di muara sungai tetapi di pedalaman. Tidak di muara sungai, kenapa? Karena di daerah pesisir itu adalah daerah yang berstruktur bakau, berlumpur dan tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Makanya kemudian Surabaya awal itu dibangun masuk ke dalam sekitar 5 km sampai 7 km dari bibir sungai. Nah, ketika kota ini semakin berkembang, kira-kira tahun 1700-an akhir, infrastruktur kemudian dibenahi karena lokasi hilirnya Sungai Kalimas ini berada di daerah bakau, di daerah Kerembangan, kemudian ditembuskan ke utara, sekaligus membangun benteng pertahanan di sebelah kanan. Benteng itu tidak pernah benar-benar terjadi, tapi sampai sekarang nama jalannya Jalan Benteng. Nah, kenapa dinamakan Kalimas? Sebenarnya sejarahnya dari tempat ini. Ketika tahun-tahun sebelum pembuatan sungai ini, kali itu namanya River Van Surabaya, jadi Kali Surabaya. Nah, Kalimas itu adalah sebutan nama sungai yang ada di Eropa yang menembus mulai Belgia sampai Belanda. Nah, dan itu biasa di kita, bahwa ketika dia membangun hal baru di tempat baru, dia
selalu menggunakan nama lama yang ada di negaranya. Jadi kalau ditanya Kalimas itu apa dasarnya, Mas itu sebenarnya MAAS, itu sebutan sungai yang ada di Belanda. Sungai besar sebesar ini dari Belgia ke Belanda. Memang dari dulu dibuat. Nah, ini gudang kopra. Dari dulu, jadi kita bisa melihat banyak gudang-gudang, terutama sekali adalah gudang hasil perkebunan, hasil bumi, hasil perkebunan. Di antaranya kopra, ada gula, ada kopi, ada teh. Ini di samping kiri ini. Ada gudang tembakau. Saya ingin menunjukkan sebuah pabrik yang saat ini sudah tutup, sayangnya. Ini adalah pabrik baja pertama di Hindia Belanda. Kemudian menjadi PT Boma Bisma Indra, dan yang akhirnya kemudian menjadi tutup. Pabrik ini memproduksi baja yang sebelumnya baja itu diimpor dari Glasgow, dari Inggris. Tapi karena kebutuhan baja semakin meningkat untuk konstruksi bangunan, untuk lonceng gereja, untuk apapun, kemudian dibangunlah pabrik baja ini tahun 1840-an. Pemiliknya adalah Tuan Bayer namanya. Tuan Bayer seorang Freemason, dia tinggal di Undaan, memiliki rumah istana gambarannya, istana yang besar di Undaan, dan meninggal dimakamkan di makam penilih dengan struktur baja di atas makamnya. Ini adalah pabrik baja itu yang tampaknya struktur konstruksi depannya berubah, tapi sebenarnya fungsinya tidak pernah berubah hingga sekarang. Cuman sayangnya sebenarnya pabrik ini akhirnya tidak berfungsi sama sekali karena perusahaan yang kemudian menjadi BUMN itu dinonaktifkan. Tetapi kita masih bisa melihat sedikit struktur dari bangunan bekas pabrik baja tertua di Hindia Belanda ini. Salah satunya adalah temboknya. Kita bisa melihat ini struktur paling tua. Dan yang kedua adalah kren. Ini adalah kren terbesar yang berada di sisi Kalimas. Dulu di setiap depannya pabrik, depannya gudang ada kren model-model seperti ini, tetapi ini kren yang paling besar. Kren ini sekarang tidak berfungsi, statusnya cagar budaya, tetapi sayangnya tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya di tempat ini, di jalur inilah transportasi dari laut melakukan bongkar muat. Ya, di Krakatau Steel kemudian mengambil alih Boma Bisma, tetapi kantornya masih bernama Boma Bisma yang berada di Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Tetapi di sampingnya kantor Boma Bisma masih ada kantor yang bernama Krakatau Steel. Jadi saya tidak paham apakah itu merger dengan dua bendera yang berbeda atau bagaimana, tetapi sama-sama BUMN. Sama. Ketika ini sudah berkembang, sudah besar, Boma Bisma harus membuat pabrik baru lagi. Ada pengembangan kota semakin ke selatan. Pemerintah kota zaman kolonial waktu itu membangun komplek pabrik baru di daerah Ngagel, dan Boma Bisma di sana. Kemudian setelah Boma Bisma di sana, lahir pesaingnya NV Braat yang akhirnya menjadi PT Barata. PT Barata kemudian membuat situasi bisnis baja semakin beragam, semakin banyak pilihan karena PT Barata lahir ketika pabrik gula melakukan modernisasi.
industrialisasi, sehingga PT Barata menjadi pabrik spesialis baja untuk mesin industri. Salah satu yang menarik adalah dia juga membuat banyak konstruksi, termasuk juga jembatan petean yang ada di depan kita ini. Ini menuju Muara masih sekitar 2 km lagi, tetapi perlu diketahui ketika sungai ini dibangun, Belanda juga membuat benteng pertahanan yang ada di sebelah kanan. Benteng Prince Hendrik namanya, tetapi benteng ini tidak pernah selesai dibangun. Entah apa alasannya, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang nama jalan ini masih menggunakan nama Jalan Benteng. Bekas bentengnya tidak ada. Namanya masih ada. Dicetak biru di beberapa peta-peta lama digambarkan bahwa benteng ini utuh sampai sekarang. Lokasinya di sekitar di daerah Pangkalan Militer Angkatan Laut. Ini kalau tadi ada rel-rel di samping, di depannya gudang-gudang dan pabrik-pabrik, ini salah satu stasiun rel, stasiun kereta yang kemudian menjadi stasiun kereta benteng. Asetnya masih menjadi aset PT KAI. Nah, baik kawan, kita sekarang melihat struktur jembatan petean. Sebenarnya ini namanya jembatan angkat atau bahasa Belandanya ophalbrug. Jadi jembatan yang modern di zaman itu menggunakan konstruksi baja full, dan dia menggunakan teknologi listrik untuk mengangkat dan menurunkan. Ini adalah jembatan petean, jembatan bersejarah. Besi ini anu ya. Berdiri.